Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan video dengan tema cara hidup dari dividen saham Tugu tahun 2025. Apa saja yang akan kita bahas tentang bagaimana cara hidup dari dividen saham Tugu tahun 2025. Yang pertama ada profil saham Tugu, yang kedua pemegang saham Tugu, yang ketiga pergerakan harga saham Tugu, yang keempat laba Tugu yang selalu positif, yang kelima rajin bagi dividen, yang keenam dividen yield Tugu besar, yang ketujuh simulasi modal yang dibutuhkan, dan terakhir resiko penurunan harga saham Tugu setelah bagi dividen. Profil saham Tugu yaitu Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam asuransi umum. Kegiatan usaha perusahaan terbagi pada 3 segmen. Segmen asuransi umum bergerak dalam bidang asuransi umum, terutama sektor minyak, gas, dan energi. Segmen sewa dan bisnis terkait bergerak dalam bisnis penyewaan ruang kantor dan kendaraan. Segmen bisnis lainnya bergerak dalam bidang bisnis investasi. Asuransi Tugu Pratama Indonesia memberikan layanan asuransi kepada mitra kerja PT Pertamina, anak usahanya, serta pemegang kontrak kerjasama minyak dan gas atau K3S. Pemegang saham Tugu yang pertama ada Pertamina ini sebagai pengendali. Dia memegang 2 miliar 80 juta lembar saham Tugu atau sekitar 58,5% dari total saham yang ada. Lalu ada masyarakat non-warkat sebanyak 722 juta lembar saham atau sekitar 20,36% dari total saham yang beredar. Sisanya dipegang oleh UOB Kaihian Pte Limited sebanyak 563 juta lembar saham atau sebesar 15,8%, dan Samsung Fire and Marine Insurance sebanyak 188 juta lembar saham atau sebanyak 5,29%. Nah, untuk pemegang saham jumlahnya ada 9.600 pada bulan November tahun 2024 dan turun hingga menjadi 9.200 orang pemegang saham pada April 2025. Lalu kita akan membahas pergerakan harga saham Tugu. Selama 1 tahun terakhir, harga saham Tugu cenderung sideways dan turun ya teman-teman. Nah, untuk harga tertingginya selama 1 tahun terakhir itu di harga 1.305 dan harga terendahnya di harga 860. Sedangkan harga saat ini ada di harga 985. Lalu kita akan membahas laba Tugu. Labanya itu selalu positif, artinya cocok untuk dijadikan dividen investing. Karena labanya selalu positif, jadi ada saldo laba yang bisa dijadikan sebagai dividen, dibagikan sebagai dividen setiap tahun ke pemegang saham. Oke, yang pertama kita bahas ada pendapatan atau revenue dari Tugu. Pada tahun 2020, revenue Tugu sebanyak 2,46 triliun. Pada tahun 2021, revenue-nya naik menjadi 2,8 triliun. Pada tahun 2022, revenue pendapatannya naik lagi menjadi 3,094 triliun. Pada tahun 2023, pendapatannya naik lagi menjadi 3,59 triliun. Dan pada tahun 2024, pendapatannya naik menjadi 3,933 triliun. Nah, dari pendapatannya ini pada tahun 2020 sebesar 2,46 triliun dan pada tahun 2024 menjadi 3,933 triliun, itu naik sekitar 150% ya. Nah, ini cukup bagus. Jadi perusahaan ini pendapatannya selalu bertumbuh tiap tahun dan konsisten naik pendapatannya. Lalu sekarang kita membahas net income atau pendapatan bersih dari Tugu. Nah, pada tahun 2020 pendapatan bersihnya sebesar 265 miliar. Naik pada tahun 2021 sebanyak 316 miliar, dan pada tahun 2022 pendapatan bersihnya naik lagi menjadi 347 miliar. Pada tahun 2023 ini ada menang sengketa ya ini kalau nggak salah. Jadi laba bersihnya naik drastis menjadi 1,3 triliun. Ini anomali ya teman-teman. Dan pada tahun 2024 laba bersih sebanyak 700 miliar. Nah, selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 laba bersihnya naik dari 265 miliar menjadi 700 miliar, naik sekitar ya 270%, 280% ya teman-teman ya, sangat tinggi ya ini. Jadi
konsisten naik pendapatan bersihnya. Ya, ini bagus ya teman-teman. Sekarang kita bahas IPS-nya. IPS-nya pada tahun 2020 sebesar 74, pada tahun 2021 IPS-nya sebesar 89 dan naik lagi pada tahun 2022 IPS-nya sebanyak 97. Nah, pada tahun 2023 IPS-nya naik tinggi menjadi 371 dan pada tahun 2024 IPS-nya turun menjadi 197. Lalu kita lihat dividen histori Tugu. Tugu merupakan saham yang rajin membagikan dividen. Nah, dari tahun 2019 hingga tahun 2025 Tugu tidak pernah absen bagi dividen. Nah, berarti ini cocok untuk dividen investing karena dia labanya besar, labanya positif setiap tahun dan dia selalu membagikan dividen. Nah, pada tahun 2019 sampai 2024 dapat kita lihat ya dividen payout rasionya itu sangat bervariasi, mulai dari 40% sampai 92%. Dividen payout rasio terendah sebesar 40% terjadi pada tahun 2023 dan tahun 2024. Sedangkan dividen payout rasio tertinggi sebanyak 92% itu terjadi pada tahun 2019. Sedangkan dividen yield tertinggi sebanyak 12% terjadi pada tahun 2023 dan dividen yield terendah sebanyak 6% itu terjadi pada waktu Covid sebanyak 6,87% pada tahun 2020. Oke, lanjut kita akan membahas simulasi modal yang dibutuhkan untuk hidup dari dividen saham Tugu. Yang pertama dengan asumsi biaya hidup 5 juta per bulan, maka biaya hidup setahun 60 juta. Dividen payout rasio Tugu 40% dan dividen per lembarnya Rp78,85. Maka butuh 760.938 lembar saham atau 7.609 lot saham Tugu untuk memperoleh dividen 60 juta setahun. Harga saham per lembar Tugu saat Kamdet Rp1.040. Maka modal yang dibutuhkan sebanyak 791 juta untuk dapat dividen 60 juta. Simulasi kedua yaitu asumsi biaya hidup setahun 10 juta per bulan atau 120 juta setahun. Dividen payout rasio Tugu 40% dan dividen per lembarnya 78,85. Maka butuh 1.521.800 lembar saham atau 15.218 lot saham Tugu untuk memperoleh dividen 120 juta setahun. Harga saham per lembar Tugu saat Kamdet Rp1.040. Maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 120 juta dari saham Tugu sebesar Rp1.582 juta. Terakhir, kita membuat simulasi dengan asumsi biaya hidup 20 juta per bulan atau biaya hidup setahun 240 juta. Dividen payout rasio Tugu 40% dan dividen per lembar 78,85. Maka butuh 3.043.700 lembar saham atau 30.437 lot saham Tugu untuk memperoleh dividen 240 juta setahun. Harga saham per lembar Tugu saat Kamdet Rp1.040. Maka modal yang dibutuhkan untuk dapat dividen 240 juta dari saham Tugu adalah sebesar Rp3.165 juta. Lalu yang terakhir kita bahas adalah resiko penurunan harga saham Tugu setelah bagi dividen. Nah, setelah bagi dividen, harga saham biasanya turun senilai dividen yang dibagikan. Ini termasuk untuk saham Tugu ya. Cara mengatasinya bagaimana? Maka kita membeli saham yang kita incar dividennya 1 bulan atau 2 bulan sebelum RUPS. Jadi ketika harga masih di bawah dan belum bergerak, kita beli sahamnya. Nanti pas bagi dividen, mau bagi dividen dia naik. Nah, setelah itu turun lagi. Nah, kita pas turun tetap dapat dividen dan minusnya tidak terlalu banyak karena kita sudah koleksi harga saham di bawah. Solusi yang kedua yaitu dengan menjadi investor jangka panjang yang fokus pada dividen. Nah, ini pada saham yang rajin bagi dividen kayak Tugu. Nah, ini cocok. Oke, kita lihat chartnya. Nah, ini setelah bagi dividen langsung down ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.